Cek, cek. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di program Ngopi Ngobrol Virtual Tribun Timur, edisi 3 September 2021. Oke, sore hari ini Ngopi Tribun Timur akan membahas terkait dengan tema peran PMI Palang Merah Indonesia Kota Makassar di tengah pandemi. Nah, edisi kali ini 3 September 2021 bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia, dan kita sudah kedatangan langsung Ketua PMI Kota Makassar, ada Samsul Rizal atau yang biasa kita sapa akrab Deng Ical. Assalamualaikum Deng Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Alfian. Siap, terima kasih. Tribuners, apa kabar? Ya. Alhamdulillah. Deng, ini kan Iya, Kak. 3 September. Iya. Tapi biasanya banyak yang tahu ulang tahun PMI itu Iya. 17 September. Jadi Iya. ada 2 hari besar di PMI. Tapi mungkin Tribuners ini masih banyak yang kurang tahu, kurang paham. Mungkin Deng Ical bisa kasih gambaran dulu sedikit lah. Makasih banyak, Kakak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Iya. Jadi memang hari ini hari spesial. Buat Palang Merah Indonesia itu hari yang sangat spesial. Karena hari ini pertama kali Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno itu memerintahkan kepada Menteri Kesehatan pada saat itu, setelah proklamasi, 17 hari setelah proklamasi, untuk mendirikan Palang Merah Indonesia, untuk mendirikan sebuah perhimpunan kepala merahan yang belum ada namanya. Tapi nanti kemudian tanggal 17 September baru dikasih nama Palang Merah Indonesia. Jadi tanggal 3 September ini menjadi hari yang spesial karena dari sini kemudian diinisiasi bersama dengan Bapak Wakil Presiden pada saat itu, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Bahdar Johan, kemudian beberapa pengusaha untuk mendapatkan tugas dari Presiden Republik Indonesia itu bikin perhimpunan Palang Merah Indonesia yang memang tugasnya adalah memastikan yang kekurangan dan mencegah bencana untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Alhamdulillah, selama kurang lebih 2 pekan muncullah tanggal 17 itu SK ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, ditunjuklah Wakil Presiden saat itu untuk menjadi Ketua Umum PMI yang pertama bersama dengan 11 orang lainnya kalau tidak salah pada saat itu, dan itu yang diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Itu tanggal 17. Di tanggal 17 September. Jadi sebenarnya Hari Palang Merah Indonesia itu tanggal 17. Kita karena merasa bahwa ini bersejarah di internal PMI, peringati tanggal 3 itu sebagai Hari PMI. Jadi bukan Hari Palang Merah Indonesia, tapi Hari PMI untuk memaknai. Jadi kita punya 4 minimal hari bersejarah dalam setahun. Dalam setahun, ya. Jadi tanggal 3 September, kemudian 17 September ini sebagai Hari PMI, tanggal 12 Juli Hari Donor Darah, kemudian tanggal 24 Desember sebagai Hari Relawan. Nah, selalu kita manai 4 hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kerelawanan dan kemanusiaan. Berarti begitu Tribuners, tanggal 3 September Hari PMI. Hari PMI, karena perintah lisan di situ. Hari ini orang PMI pokoknya. Hari ini orang PMI. Jadi ya begitulah, ini tentang sejarah pendirian PMI sendiri sudah tadi dipaparkan sama Deng Ical. Terus ini masih di masa pandemi nih. Siap, Kakak, tentu PMI menjadi salah satu apa istilahnya nih, yang berada di
di barisan pertama lah ini kalau kita soal relawan COVID dan segala macamnya. Ini sekarang aktivitas dari PMI Makassar sendiri, Dencel, mungkin bisa disampaikan ke para Tribuners apa saja ini? Alhamdulillah kalau hari ini jadi hari terakhir dalam batch ketiga untuk gebiar 75.000 vaksin. 75.000 jadi vaksin. Alhamdulillah per hari ini kami perkirakan ini kita sudah melakukan vaksinasi itu sebanyak kurang lebih 71.000 vaksin yang kita lakukan bersama dengan beberapa sponsor yang terutama sekali itu adalah Kala Group bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan beberapa sponsor yang hampir semua relawan FTI, hampir semua perusahaan juga ambil bagian, BUMN semuanya itu untuk mengambil bagian utama dalam proses menciptakan herd immunity supaya semua orang bisa bekerja dengan baik. Yang alhamdulillah memang kita berkomitmen untuk paling tidak menghadirkan 100.000 vaksin di Kota Makassar. Target kita alhamdulillah bekerjasama dengan Kala Group itu 114.000 vaksin. Sudah mencapai 114? Belum. Ini baru 72.000 vaksin itu yang mudah-mudahan pada bulan September ini kita dapat 75.000 dan sampai akhirnya di akhir Desember ini nanti mudah-mudahan dapat 114.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Target sampai Desember nanti 114.000. 114.000 dari kalkulasi yang kita sudah rencanakan. Ini biar vaksinasi ini sudah berjalan sejak kapan? Kalau vaksinnya sendiri itu sejak bulan Mei akhir 2021, khusus untuk operasi tanggap darurat COVID ini kita mulai tahun 2020 itu 5 Maret 2020. Jadi 1 pekan sebelum pemerintah menetapkan darurat bencana COVID, 12 Maret, kita 1 minggu duluan, 1 pekan duluan kita keluarkan perintah darurat. Jadi semua elemen atau komponen relawan di PMI bergerak untuk penanggulangan COVID-19. Kalau kita lihat informasi-informasinya, Tribuners mungkin juga terus mengikuti perkembangan vaksinasi. Hampir tiap hari saya lihat di Makassar utamanya ini, PMI tentu terlibat aktif itu. Dalam sehari itu, Dencel, apakah hanya 1 titik dan dalam beberapa hari terakhir ini di mana saja digelar vaksinasi? Kalau hari ini kita ada di 11 titik. Jadi di UNM, UIM, Kampus PIP, Kampus Ciputra, 4 Point, Mall Ratu Indah, Nipah Mall, Asrama Haji Sudiang, UIM, kemudian di Dayak Grand Square, kemudian di Mercedes, kantor Mercedes. Jadi 11 titik. Selama 3 hari ini kita sudah vaksin di 46 titik. 38 titik itu bekerja sama dengan Kala Group. Ada beberapa mitra kita yang lain dengan KNPI juga dan beberapa mitra yang lain, insya Allah. Sampai 11 titik per hari. Iya, 11 titik per hari. Ya, ini menariknya karena keterlibatan kampus-kampus juga jadi lokasi vaksin. Berarti mahasiswa dan dosen-dosen ikut vaksin juga di situ. Sama masyarakat sekitar. Sama masyarakat sekitar. Sama tentu saja puskesmasnya. Karena semua puskesmas ini, 46 puskesmas ini memang luar biasa. Semua berperan aktif, ya berkoordinasi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota perintahkan semua dinas kesehatan dan PKM-nya. ID Kota Makassar juga gila-gilaan supportingnya. Dan difasilitasi oleh Kala Group dan beberapa lembaga lain. Alhamdulillah. Kegiatan ini bisa terselenggara dalam batch 75.000 vaksin, gebiar 75.000 vaksin. Kalau secara supporting mungkin ini memang semua bergerak. Saya pikir di Makassar ini semua bergerak, mau dari pihak pemerintah, dari PMI sendiri, dari pihak kampus. Tapi ini pertanyaan para Tribuners, penerimaan masyarakat yang Ical, apakah target yang ingin dicapai misalnya dalam per hari itu sesuai atau masih di bawah dari target? Kalau sekarang kewalahan malah. Kalau waktu pertama kali itu di pertengahan Mei sampai di akhir Mei kita dan di awal-awal Juni mabuk kita pi aja orang. Di Mei itu. Di Mei, di awal Juni bahkan sampai saya bahkan diminta oleh teman-teman dari puskesmas, Bang Ical, ini ada relawannya PMI yang katanya relawannya PMI yang tugas di PKM, yang tugas di fasilitas kesehatan, tidak mau divaksin.
Jadi kita kumpul semua dan kita jelaskan apa itu, bagaimana itu vaksin dan apa tugasnya kita sebagai relawan untuk mengedukasi masyarakat. Dan alhamdulillah setelah itu kemudian baru berangsur-angsur ada, dan kita minta mereka untuk menyampaikan ke masyarakat. Jadi semua pihak tentunya, terutama sekali tentunya Tribun Timur, Tribunars juga, dan semua teman-teman media yang mengedukasi masyarakat. Karena kan ini duluan masuk ini hoax. Duluan masuk informasi yang tidak benar di otaknya orang. Jadi orang menganggap kalau vaksin gitu bahaya, nanti mati-mati ayam, nanti cacat, bahkan bisa berefek. Mungkin ada, tetapi secara medis teman-teman dari dokter dan tenaga medis lain itu sudah jamin bahwa kalaupun ada efeknya atau dampaknya itu sangat kecil, dan itu tergantung dari fisiologisnya orang. Alhamdulillah setelah itu baru kemudian berbondong-bondong, dan apalagi sejak pemerintah ini mengkorelasikan dengan berbagai pelayanan publik, ya mau tidak mau teman-teman akhirnya vaksin, dan mudah-mudahan dengan vaksin ini juga mendukung untuk komitmen atau keinginan kita untuk herd immunity bisa terbentuk ya. Berarti di awal memang edukasi dan sosialisasinya agak berat nih. Iya. Tapi sekarang ya deh. Sekarang setengah mati masih menolak. Jadi setengah mati ini ya, yang bagaimana nih Cal? Apakah sampai 2-3 kali lipat dari target yang sebenarnya mau di ini atau bagaimana? Kan kemampuan kita di 11 titik itu kira-kira satu titik itu bekerjasama dengan TNI dan Polri ini sama Paskes, semua fasilitas kesehatan di Makassar itu kira-kira hitungannya kita berdasarkan pengalaman itu 1.250 satu titik per titik, iya. Dengan 13 tim rata-rata. Ada yang 6, ada yang 7, tetapi ada di beberapa yang besar itu sampai 12-13 tim. Itu bisa melayani sampai 1.250 sampai jam 5 sore. Dari pagi. Iya, dari target. Dan ternyata di beberapa hari sebelumnya ada yang efisien sampai 1.400. Tadi saya monitor kita ada sampai 1.380. Ada juga yang cuma 900. Ini tergantung dari flow-nya lokasi. Iya, pada saat pelaksanaan mulai dari asesmennya sampai di proses penyuntikannya, vaksinasinya, sampai kemudian di proses pemulihannya. Ada observasi dulu 15 menit, jadi kita atur alurnya itu, dan kalau semakin lancar itu semakin banyak. Tapi kita siapkan memang sampai 1.500 vaksin di satu titik. Dosisnya 1.500? Iya, 1.500 dosis untuk vaksin pertama dan kedua. Alhamdulillah, hari ini hampir semuanya bisa capai target 1.250 per titik. Jadi kalau kemarin laporannya itu sekitar 12.600 kalau nggak salah satu titik. Jadi capaiannya itu sampai 90%. Dari yang kita siapkan itu 15.000 di setiap titik. Dan ini adalah bench yang ketiga, gelombang yang ketiga dari Gebiar 75.000 vaksin, dan mudah-mudahan tuntas ke ini hari ya. Ini kayaknya hampir tiap hari nih vaksinasi, artinya vaksin terus. Petugas ini bagaimana dari relawan PMI lah, ada yang kita lihat anggota di lapangan ini. Kalau kami, kalau relawannya PMI itu sifatnya backup. Jadi yang teknis itu Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Kesdam, kemudian Dokkes Polri, jadi Kesdam TNI, kami, Kalak Group, teman-teman FTI dan relawan itu sifatnya mengedukasi, kemudian mengatur tensi di lapangan. Jadi kalau kita seperti di UNM tadi, mahasiswanya, KSR-nya, tugasnya itu mengatur, jangan sampai ada yang ongkok, kemudian kursinya diatur sedemikian rupa supaya jaraknya tetap jarak yang aman, yang sesuai dengan protokol, sekaligus juga untuk memberikan edukasi. Jadi kita menyampaikan apa pentingnya, bagaimana menjaga, sekaligus juga menjelaskan bahwa vaksin pertama seperti ini, selanjutnya vaksin kedua, apa yang mesti dilakukan kalau ada efek samping dan seterusnya. Termasuk UKM KSR kampus juga dilibatkan, banyak terlibat. Justru itu intinya. Mereka ini. Mereka kan sumber relawannya PMI itu dari KSR. Salah satunya dari KSR ya. Betul. Ya kalau PMI tanpa KSR ya barangkali tidak bisa juga jalan karena memang tenaga kita itu ada 3 unsurnya, dari PMR, dari KSR, dengan dari TSR, dari Palang Merah Remaja, Korps Sukarela untuk perguruan tinggi. Palang Merah Remaja itu dari Mula SD, kemudian Madya SMP, kemudian Wira SMA, kemudian KSR, Korps Sukarela itu di kampus. Kalau di Makassar itu ada 27 kampus, 27 unit kampus, kemudian TSR, Tenaga Sukarela.
Tenaga sukarela itu ada di tingkat kecamatan dan kelurahan, ada di beberapa lembaga, perusahaan, kantor-kantor. Kemudian kita punya relawan bantu namanya SIBAT, Siaga Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat, yang sudah ada di kelurahan, ada di tingkat RW dan RT ya. Berarti ini semua terlibat nih, kayak share tadi itu sama kita. Iya, jadi kalau di lokasinya Ki, atau dekat-dekat di lokasinya kita sampaikan Ki, minta dulu anggota ATA. Kan ada database-nya di kita, jadi kita email Ki bahwa ada kegiatan yang relevan dengan atau dekat dengan kampus Ta. Mohon kiranya ada beberapa relawan yang standby sesuai dengan kebutuhan Ta ya. Secara umum ini kegiatan vaksinasi kita lihat dengan cara apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, ataukah masih ada hal-hal yang menjadi catatan loh gitu, khususnya di Makassar sendiri nih. Kalau di Makassar, ya sebenarnya sih sudah hampir nih sampai dengan sesuai yang kita rencanakan. Cuma masih banyak sekali orang yang termakan dengan, bukan tunjuk hoax semuanya. Ada orang yang tidak mau divaksin merek tertentu. Ada orang yang tidak mau divaksin kalau rame-rame. Iya, ada juga orang yang tidak mau divaksin dalam keadaan tertentu. Padahal sebenarnya untuk vaksin itu jangan ragu karena di asesmen detail sama tenaga medis. Jadi kan dokter tidak sambaran langsung suntik. Di asesmen dulu sakit apa Ki, ada keluhan ke sudah makan ke apa penyakit bawaan ta, ada ke komorbid yang sudah muncul dan lain-lain. Termasuk nih berapa jaraknya dari vaksin pertama ke vaksin kedua, atau jangan-jangan kita sudah pernah kena sudah jadi penyintas maki. Ya. Semuanya di asesmen. Nanti kalau tidak bersyarat maka dikasih catatan untuk kita istirahat maki dulu, nanti dikabari 1 minggu kemudian, misalnya karena soal jarak, atau misalnya karena tekanannya tinggi, maka diminta untuk istirahat dulu beberapa saat, kemudian diobservasi lagi, kemudian diukur lagi tensinya misalnya, sampai kemudian bersyarat secara fisiologis, secara medis. Berarti memang masih ada beberapa kalangan masyarakat yang masih agak ragu dengan ada yang kira sekali juga lihat jarum. Ada tuh yang baru dibilang divaksin lari. Berarti banyak hal-hal yang unik ini di lapangan ditemui. Banyak, iya. Ya, itu mungkin kegiatan vaksinasi dari PMI, tapi tentu PMI Kota Makassar kegiatannya bukan sekedar vaksinasi. Meskipun ini di tengah pandemi, tapi pasti itu yang utama saat ini. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, Tribuners, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menampilkan kualitas menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kemarin ada pas saya Fadil buat teleponan saya menguji lewat telepon. Oh, saya nggak ada deh. Tribuners, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Virtual Tribun Timur dan masih dengan Deng Ical, Ketua PMI Makassar, dan kita masih membahas tema seputar peran PMI di tengah pandemi. Tadi Deng Ical sudah membahas banyak soal program vaksinasi yang saat ini tengah berjalan di Kota Makassar.
Tapi tentunya PMI Kota Makassar saat ini kegiatannya bukan hanya sekedar vaksinasi, meskipun ini yang menjadi utama untuk mencapai herd immunity tadi, Caldi. Ada banyak tentunya yang jadi pertanyaan juga Tribuners soal donor apa namanya tadi? Plasma konvalesen. Donor plasma konvalesen. Ini donor para penyintas ini. Ini sejauh ini kan memang donor ini sebetulnya banyak dibutuhkan. Sangat tapi banyak, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bagaimana saya harus caranya dan segala macamnya. Mungkin Dencel bisa sampaikan ke Tribuners langsung. Pertama, memang kita tugas utama itu ada 3 di PMI. Jadi yang pertama itu manajemen penanggulangan bencana, kemudian manajemen transfusi darah, yang ketiga diseminasi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, khusus untuk di pandemi ini, di bencana ini kan sifatnya bencana non alam atau bencana medis ini, kita memang terlibat di semua segmen, termasuk di promosi kesehatannya, sama di disinfektasi. Jadi kita tiap hari juga nyemprot, tiap hari juga teman-teman relawan itu keliling-keliling kasih pemahaman. Dan yang ketiga ini memang di penyiapan atau menyiapkan stok darah. Stok darah. Itu ada 2, stok darah yang biasa dengan stok darah plasma konvalesen. Khusus untuk stok darah biasa ini memang kita sudah 1 tahun lebih ini mabuk-mabuk. Maksudnya ini luar biasa, karena kan suplai utama kita itu dulu kantor-kantor dan terutama mahasiswa. Nah, ini tidak ada nih, apalagi waktu work from home tidak ada sama sekali stok. Saya darah. Kemarin maksudnya stoknya itu betul-betul sangat kurang. Saya kemarin melapor di Pangdam 14 Hasanuddin, alhamdulillah beliau sangat respon. Melapor juga ke Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, melapor bahwa memang ini kalau tidak dibantu oleh institusi TNI dan Polri, pasti PMI itu tidak mungkin melaksanakan tugasnya itu. Alhamdulillah beliau memang sangat respon, jadi kita dibantu oleh pemerintah. Nah, sekarang ini kita mendonor, mengambil atau mengaftaf itu sampai ke masjid-masjid, ke gereja, ke kompleks, kelompok arisan, semuanya. Kenapa? Karena tenaga utamanya kita itu mahasiswa relawan kita itu tidak ada yang kuliah. Semua pulang kampung. Yang ada di Makassar itu kira-kira tidak sampai 25%. Jadi dari relawan pendonor kita yang terdata, itu tidak sampai 25% ada di Makassar. Dan mereka itu yang rutin. Karena kan kita tiap kampus KSR hampir tiap minggu bikin semuanya aksi. Itu. Kemudian yang kedua kantor-kantor. Ulang tahunnya kantor, kegiatan baksosnya. Karena ini kan baksos yang paling murah ini termasuk salah satunya adalah donor darah. Kita bikin, PMI semua yang siapkan, kita teknis. Nah, terakhir ini penyediaan plasma konvalesen. Nah, ini plasma konvalesen ini kan kebutuhan harian ini sekitar 20 sampai 30 kantong per hari. Nah, yang kita sanggup sediakan itu ya kira-kira 70-80%. Jadi ada beberapa memang permintaan yang tidak bisa kita layani. Kenapa? Karena kita sekarang melayani Indonesia Timur. Karena kebetulan PMI Makassar itu adalah pembina regional 5 se-Indonesia Timur, maka suplai kita itu memang mesti membina sampai ke Papua, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Kalimantan. Nah, kita juga suplai mereka. Nah, terakhir-terakhir ini juga kita minta dibantu oleh Sidoarjo, PMI Sidoarjo dan PMI Tangerang. Dan mudah-mudahan dengan bantuan ini, yang kerjasama ini, sehingga plasma ini bisa tercukupi lah. Intinya adalah selama pandemi ini memang kami sangat kesulitan, dan memang waktunya perangnya kami ini relawan-relawan PMI ini memang sudah 1 tahun lebih. Ini kami minta partisipasi dari semua unsur relawan untuk mengambil bagian, mengambil peran. Termasuk tahun kemarin kita lakukan proses disinfektasi itu, seingatku itu di 5.000-an lebih titik. Nah, kerjasama dengan Tribuners. Bahkan bantuan dari Tribuners itu. Sampai hari ini yang sampai ada pembelian mobil operasional itu yang saat ini digunakan oleh relawan Dr. Hizbullah di Bapelkes. Itu untuk relawan COVID sosial. Ya, relawan COVID sosial itu, dan siapa saja boleh menggunakan, termasuk beberapa fasilitas di Palmera. Yang intinya adalah kita berharap semua masyarakat itu mengambil perannya masing-masing. Tentu ada yang pada saat tertentu ada di depan, pada saat waktu tertentu itu ada di tengah-tengah, waktu tertentu itu kalau perlu di belakang saya supporting. Dan PMI memang keberadaannya itu adalah membantu tugas-tugas pemerintah.
Jadi pada dasarnya kita ada itu untuk mendukung upaya-upaya pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, program-programnya yang backup sambil kita mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat, dan kita juga mengerahkan semua kemampuan dan sumber daya relawan itu untuk secara bersamaan itu membackup pemerintah, melaksanakan program-program pemerintah, tetapi di waktu yang lainnya itu kita juga membackup warga terdampak. Jadi itu jalan simultan semuanya ya. Ada fakta menarik tadi disampaikan nih Cal, bahwa sebelum pandemi pendonor utama itu paling banyak itu mahasiswa dan perkantoran. Setelah itu memang karena sekarang eranya tidak ada perkuliahan, jarang, kantor juga jarang buka, jadi menurun. Sebelum pandemi itu memang ada berapa kisaran pendonor yang bisa perharinya? Kalau sebelum pandemi itu stok kita itu minimal 1.200 kantong per hari. Per hari stok. Jadi itu ekuivalen dengan 10 hari kebutuhan. Itu stok normal kita. Selama pandemi ini kebutuhan naik dari 120 kantong jadi 150 sampai 200 per hari. Per hari. Kenapa naik? Karena kita membackup kabupaten 23 kabupaten, Sulbar, Sultra, dan beberapa rumah sakit sampai di Morowali, di Manado kita backup. Jadi yang harusnya biasanya 120 ini naik sampai 150 sampai 200. Kemudian di beberapa rumah sakit juga sudah tidak melakukan aftap. Kemudian per hari itu stoknya kita sekarang seperti sekarang ini. Stok kita itu cuma 600 kantong. Jadi biasanya kan 1.200 karena kebutuhannya 120 per hari. Sekarang naik kebutuhan, turun suplai. Kebutuhan naik, suplai kurang. Luar biasa. Belum lagi plasma konvalesen. Plasma konvalesen yang saya bilang tadi ini kebutuhan antara 15 sampai 20 kantong, kita cuma bisa layani 70 sampai 80%-nya. Alhamdulillah sekarang kita dari Tangerang dan Sidoarjo dan beberapa yang lain. Itu juga beberapa kali juga kita kirim ke Morowali, kita kirim juga ke Surabaya, kita kirim ke Jakarta juga. Jadi sifatnya siapa yang ada, kami berkomunikasi antar PMI, siapa yang ada dan yang mana yang paling membutuhkan, itu yang kita kirimkan. Jadi tidak terbatas kalau kami di Makassar hanya melayani Makassar atau memprioritaskan, tidak. Prioritas kita itu siapa yang emergensi, siapa yang pengantar rumah sakitnya itu disitokan, istilahnya itu darurat, maka itu dulu yang dilayani. Saling koordinasi. Saling koordinasi, baku telepon Jaki. Karena kan di sistem ada yang mana yang pengantarnya sito. Nah ini sito, yang ini masih standby. Udah kasih dulu yang emergensi, yang standby ini kita carikan relawan. Itu kesulitan donor plasma konvalesen ini sebenarnya bagaimana? Kenapa bisa sampai memang kurang begitu? Pertama, karena pendonor memang kurang. Pendonor kurang itu karena tidak banyak penyintas yang mau berdonor. Mungkin karena agak berat. Dan memang juga untuk menjadi pendonor itu luar biasa susahnya. Kalau sekarang ini rasio keberhasilannya itu 1:15. 1:20. Jadi dari 20 orang yang penyintas yang diperiksa itu 1 yang lolos. Jadi kalau 15 itu sekitar 6% lah keberhasilannya. Tetapi kalau 1:20 berarti 5%. Sementara biaya untuk menyelenggarakan plasma konvalesen itu tidak di-cover oleh siapa? Di-cover sendiri oleh Palang Merah. Jadi 1 kantong plasma konvalesen itu dibutuhkan anggaran itu kurang lebih 6 sampai 8 juta rupiah. 1 kantong. Sementara BPPD atau biaya pengganti pengolahan darah yang diizinkan oleh pemerintah itu sebanyak 2.250.000. Jadi 1 kantong itu kita bisa subsidi itu antara 4 sampai 5 juta sampai 8 juta per kantong. Itu pun juga banyak yang pakai naik. Apa ini PMI? Jual-jual darah. Jual-jual darah. Padahal 1 kantong itu kita sudah subsidi sebanyak itu. Kenapa biayanya mahal? Karena untuk jadi pendonor itu dites. Jadi mulai tes antibodinya, kemudian IgG sama IgM-nya. Saya juga tidak terlalu paham. Kemudian hematologinya. Kemudian dites itu titer antibodinya. Kemudian dites lagi LTD-nya. Pokoknya orang kesehatan tahu gitu. Banyak panjang prosesnya. Baru dinyatakan oh bisa. Nah, itu dari 15 yang diperiksa itu 1 yang lolos. Nah, pas lolos tiba-tiba mau di-aftap, gara-gara takut kadang-kadang, ini venanya itu mengecil, tidak atau bisa, bengkok, atau apalah hambatan teknis, tidak jadi lagi.
Dan banyak sekali hambatannya yang sampai rasionya itu 1:15, 1:20. Dulu pernah kita capai 1:8. Ya. Pada saat wisata COVID jalan. Oh ya. Kan wisata COVID ini jalan. Setelah selesai ada database-nya 1.700. Data penyintas itu. Data penyintas. Nah, data penyintas yang 1.700 ini relatif lebih gampang diedukasi. Lebih kesadarannya lebih tinggi karena kita sudah duluan ada komunikasi, sehingga yang datang itu bisa maksimal. Dari 8 yang datang 1 bisa lolos. Ini karena tidak ada data yang jelas. Kesulitannya sih. Sembarang kita aja. Begitu kita tahu dia ini penyintas, telepon lagi, bos. Banyak orang butuh kok, bos. Dede malas kayak sini kok bantu orang. Makanya kansnya menjadi mengecil. 1:15 dan itu berpengaruh pada biaya yang menjadi semakin tinggi. Berat memang. Berat kita. Mungkin Tribuners edukasi apa istilahnya, informasi yang penting ini saya rasa dari Tribuners pasti harus memahami ini bahwa memang ada biaya-biaya, ada hal-hal besar yang harus dilakukan oleh semua pihak. Dan itu tadi menarik bahwa donor konvalesen yang akhirnya menjadi persoalan juga tadi karena edukasinya yang edukasi para penyintas dan yang tidak maksimal. Waktu masih ada wisata COVID mungkin lebih jelas datanya. Lebih jelas datanya. Sekarang kemudian Kakak Alfianto karena banyak juga yang salah sangka. Dia pikirnya ini palang merah main-main, maksudnya main-mainnya itu, bos, dengical ada yang butuh dulu ini ada butuh ini. Dia pikir kalau ditelepon dengical ini lancar atau bisa diprioritaskan. Padahal di PMI itu kan prinsipnya itu animus. Jadi kita tidak tahu siapa yang dilayani ini. Jadi seperti saya, begitu masuk pengantar rumah sakitnya, ini sudah tidak ketahuan siapa namanya karena kode kode medis kode tabung kode sampel darahnya itu. Jadi saya tidak boleh mengintervensi ini duluan, enggak. Jadi petugas sendiri yang berkoordinasi dengan rumah sakit, yang mana yang sito, yang mana emergensi, yang mana persiapan. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, butuh darah, telepon kode ngical, mana pun ngical, telepon gitu. Nanti akan turun karena memang pertimbangan pelayanannya itu adalah pertimbangan sesuai dengan teknis medisnya. Jadi kadang-kadang ada juga yang salah sangka, dipikir kalau hubungi pengurus atau ada temannya, padahal memang kita melayani sesuai dengan kebutuhannya atau catatan pengantar rumah sakitnya. Makanya itu sampelnya itu penting sekali karena sampelnya itu akan diproses, dicarikan darah yang cocok karena itu juga mesti diuji saring, mesti di cross match supaya darah yang disumbangkan oleh pendonor ini layak transfusi ke pasien supaya tidak menimbulkan efek negatif. Jadi mesti memang diselaraskan. Jadi diukur ke semuanya itu yang butuh waktu sampai 1 jam 45 menit di laboratorium. Karena di situ diuji mulai dari hepatitis B, ada regennya itu hepatitis C, sipilis, HIV AIDS, dipastikan semuanya sehat. Karena jangan sampai kadang orang cuma butuh darah lengkap karena kecelakaan, begitu ditransfusi kan HIV AIDS. Kan bahaya. Penyakit lainnya. Kena hepatitis atau kenapa? Jadi memang dipastikan itulah yang menimbulkan konsekuensi waktu dan biaya. Seperti darah biasa kakak, darah biasa itu untuk 1 kantong itu menurut SK PMI Pusat dan SK Kemenkes itu dibutuhkan biaya Rp453.000. Ini donor darah biasa. Donor biasa untuk memastikan darah itu layak transfusi. Tapi pemerintah cuma kasih BPPD biaya pengganti pengolahan darah itu sebesar 325.000. Ada subsidi lagi. Ada lagi subsidi 100 sekian. Itu kalau normal ada pendonor. Tapi kalau darahnya tidak normal situasinya, maksudnya satu pendonor itu kadang-kadang kita jemput di rumahnya, kadang-kadang kita jemput di Maros, ada yang sampai di Parepare kita jemput. Itu 1 kantong bisa sampai biayanya sampai 5 juta rupiah. Sementara yang dibayar oleh pasien itu yang dikasih biaya pengganti pengolahan darah 325.000. Tapi PMI tidak boleh menomorduakan pelayanan karena uang. Makanya kita tidak ada urusan dengan uangnya, yang penting pengantar rumah sakitnya. Kalau dia sito, maka itu didahulukan. Nah kadang-kadang ada juga yang bilang, apa ini PMI, waktu kita donor tidak dikasih uang, vitamin jadi dikasih sama biskuit, sama telur, sama begitu kita butuh susu beruang, begitu kita butuh bayar ke 325. Nah 325 itu adalah biaya pengganti pengolahan darah, supaya darah kita itu betul-betul
sehat untuk ditransfusi. Kenapa kita mesti bayar? Karena PMI tidak sanggup siapkan semua. Iya. Jadi kita minta pemerintah, bos, pemerintah kasih kesempatan untuk meminta uangnya masyarakat. Itu pun juga kan dibayarkan sama BPJS. Jadi sebenarnya kan BPJS yang cover. Kita tetap ini tercover di BPJS. Karena BPPD belum seimbang dengan biayanya, maka pemerintah wajib untuk memberikan hibah. Alhamdulillah di Makassar kita dikasih hibah oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi selisihnya itu di-cover oleh pemerintah daerah. Ada beberapa PMI yang tidak semuanya meng-cover, termasuk kita itu masih kurang covernya itu. Tetapi alhamdulillah banyak di sponsor-sponsor dan donasi yang lain sehingga kami masih sanggup menyelenggarakan tugas kami. Nah, gitu Kakak Fer. Ya, begitu Tribuners. Ini untuk meluruskan karena biasa kan PMI banyak isu-isu miring yang serangki begitu. Soal jual beli darah lah. Iya, banyak. Dan memang faktanya ada beberapa tempat yang terjadi. Oh, ada. Iya, pernah. Itu kayak di Surabaya kemarin plasma darah sampai ada yang suruh bayar 15 juta. Bukan di PMI-nya, tetapi di calo-calonya di luar. Ada calonnya juga. Tapi kan akhirnya di Makassar tidak ada nih. Alhamdulillah tidak ada nih. Tapi di Surabaya kemarin yang masuk di berita itu dijual sampai 15 juta, tapi bukan di PMI-nya, calonnya. Tapi kan pasien atau keluarga pasien kan tidak mau tahu. Pokoknya yang penting dapat. Iya, bayar ke 15 ribu. Dibilang PMI kasih bayar, padahal bukan PMI, tetapi calonnya itu yang dibayar. Nah itu yang kita minta supaya jangan ada percaloan dan itu termasuk pidana. Kalau ada calo di Makassar itu pasti kita laporkan karena itu betul-betul merusak. Luar biasa sampai ada kejadian begitu. Iya. Ini mungkin Tribuners yang menyaksikan bisa sedikit sedikit lebih objektif. Ya, lebih objektif, lebih terbuka pikirannya karena soal-soal yang kayak begini, apalagi isu-isu kesehatan di masa sekarang, masa pandemi ini kan lebih sensitif betul. Terus mungkin ini Tribuners banyak yang penasaran, mungkin bertanya-tanya, ada yang sudah punya niatan untuk mendonor, misalnya donor darah biasa atau plasma konvalesen itu dari PMI bagaimana caranya dan gimana ada yang calon? Bisa disampaikan? Alhamdulillah kita di PMI Kota Makassar di Jalan Kandiat nomor 16 itu terbuka 24 jam. Ada juga gerai kita di Mall Ratu Indah, kemudian ada di PMI Sulawesi Selatan di Lanto Dempa Sewang, di mana saja, dan mobile unit. Kalau perlu kita layani betul-betul 24 jam dalam sehari dan mudah-mudahan teman-teman terutama yang penyintas tolong Ki. Donor Ki untuk menolong teman-teman karena plasma konvalesen ini dianggap menjadi salah satu terapi tambahan yang sangat efektif. Kami sendiri tidak bisa memastikan, tetapi beberapa dokter memang sudah merekomendasikan untuk terapi tambahannya itu berupa donor plasma konvalesen. Jadi yang penyintas, Piki coba tes Ki. Paling tidak kita sudah tahu titer antibodi seperti saya penyintas, tapi tidak bersyarat untuk mendonor karena antibodi saya tidak cukup untuk didonorkan. Antibodi saya hanya untuk diri sendiri. Saya 4 kali tes, diambil darah, ternyata titer antibodi saya tidak cukup untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Jadi tidak semua juga lolos untuk menjadi plasma konvalesen. Itu tadi 1:15 itu. Iya, menurut saya itu 4 kali saking gregetanku mau gitu, tapi apa boleh buat, nggak bisa. Jadi teman-teman yang penyintas Piki di Palmera, PMI tidak perlu keluarkan biaya. Insya Allah PMI yang siapkan Ki semuanya itu untuk dites, benar-benar lolos Ki. Insya Allah. Tentu ini untuk kerja-kerja kemanusiaan semua, apalagi ini masih di tengah pandemi COVID-19. Ini mungkin terakhir. Ada yang mau disampaikan kepada Tribuners terkait dengan kita ini masih berperang melawan pandemi, artinya 1 tahun lebih ini belum selesai meskipun sudah vaksinasi. Silakan. Yang pasti Tribuners semua yang hadir, kami berharap partisipasi tak semuanya. Tidak harus ada di garda terdepan, tetapi paling tidak kita mengambil peran tak masing-masing. Jadi ambil peran tak masing-masing. Paling tidak kita jaga diri tak dan keluarga tak. Kita jaga jarak, kita terapkan 3M ini, dan terutama sekali kita mengambil peran untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya kita. Jadi community based disaster reduction, bagaimana mengurangi risiko bencana berbasis masyarakat. Atau CBDP, community based disaster preparedness, bagaimana menyiapkan kesiapsiagaan kita semuanya, itu berbasis masyarakat. Intinya adalah kalau bukan masyarakat, mana pun pemerintah ini pote-pote kiri kanan, pasti ujung-ujungnya itu jebol.
Makanya kesadaran komunal, herd immunity itu akan terbentuk kalau kesadaran komunalnya juga muncul. Jadi kita saling memperingati, saling mengingatkan supaya yang harusnya terpapar misalnya itu bisa kita hindari karena kita mampu menerapkan protokol kesehatan yang baik. Makanya jalan simultan kita antara promosi kesehatan, disinfektasi, dan langkah-langkah yang sifatnya preventif, kemudian langkah-langkah yang sifatnya kuratif juga di perawatannya. Sehingga karena kita berbagi peran itu menjadi lebih gampang. Mudah-mudahan cepat kita terbentuk immunity. Kalau perlu pandemi ini tinggal jadi epidemi. Amin. Jadi epidemi itu berarti tinggal di kelompok tertentu saja yang kena. Ya, kalau kau tidak disiplin kena kau, tapi kalau kau disiplin aman. Ayo kita ambil peran masing-masing. Insya Allah kita menang perang melawan COVID-19. Ya, siap. Ya, terima kasih Dengcal. Terbenar. Terima kasih banyak. Siap. Tentu sebuah kerjasama harus terus dilakukan di masa pandemi, dan kesadaran yang paling utama. Apa yang disampaikan Deng Ical menjadi sebuah pembelajaran, menjadi informasi yang baik dan mudah-mudahan berguna untuk kita semua, untuk Tribuners yang menyaksikan kegiatan atau program ngobrol virtual kali ini. Sekali lagi terima kasih Deng Ical. Terima kasih atas waktu tak. Sukses selalu ya untuk PMI Kota Makassar dan seluruh relawan. Tribuners, sekian untuk program Ngopi kali ini. Kita akan ketemu lagi di program-program Tribun Timur lainnya, tetap di channel YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.